Bismillahirrahmanirrahim. Dia boleh jamin sebab dia ada kalimah syahadat, boleh jamin tidak kekal di neraka. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, dalam kesempatan ini saya akan bagikan rahasia malam dan rahasia subuh. Mungkin tajuk ini pernah kita dengar, tapi kali ini saya akan sampaikan beberapa hal baru pertama kali di surau As-Sabah dan pertama kali selama saya di Malaysia. Oleh sebab itu saya mohon perhatian, karena apa yang akan saya sampaikan sangat-sangat insya-Allah berguna dan sangat sederhana, tidak ada susahnya, tidak ada sulitnya, tapi mesti kita belajar, karena manfaat dari apa yang saya sampaikan insya-Allah sangat berguna, khususnya untuk kita mendapatkan ridha Allah dan segala ampunan dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan fardu salat, dan fardu salat itu merupakan fardun dan wajib. Bahkan tidak sah Islam seorang kalau dia tidak salat. Bahkan sebagian besar ulama menghukumkan orang yang tidak salat sama sekali dihukumkan sebagai kafir. Tidak boleh diterima syahadatnya di mahkamah, tidak boleh jadi saksi, karena dia orang tidak adil. Bahkan tidak boleh diterima nikahnya. Bahkan ada pendapat ulama fikih, ketika dia menikah dan lepas nikah dia tinggalkan salat, tidak salat sama sekali, batal akad nikah. Jadi tidak mesti cerai dulu, tidak mesti cerai. Sebab dia tinggalkan salat, batal akad nikah. Dia taubat, dia salat lagi, dia mesti ulangi nikah lagi. Ijab kabul baru, mahar baru, akad nikah baru, wali dan saksi. Cuba perhatikan, bukan main-main salat, bukan main-main. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah. Perjanjian, perbezaan antara kami sebagai orang muslim sama orang kafir, apa beza? Ada satu garis. Apa beza antara kita sama orang kafir? Kata Rasulullah SAW, as-salah. Itu beza kita sama mereka. Faman tarakaha, kalau ada di antara kita yang tinggalkan salat, berarti dia masuk sama mereka. Bahkan ada di hadis yang sahih, man taraka salatan wahidatan muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang tinggalkan satu kali salat sengaja, amdan, muta'ammidan, dia telah berbuat kufur.
wa amuduha as-salat. Tiang agama salat. Kalau ini sekarang masih ada tiang kan? Kalau boleh tiang itu dihancurkan, apa masjid boleh tahan? Masjid ini boleh tahan? Tak boleh, jatuh. Macam itu juga kalau orang Muslim tidak zakat, masih boleh tahan agama. Sebab kalau tidak zakat, mungkin ada alasan dia miskin, dia bukan ahli zakat, berarti tidak mesti zakat. Tidak semua orang mesti zakat. Ada orang mampu zakat, ada orang kaya zakat. Terus kalau orang miskin, dia terima zakat, bukan dia zakat. Tapi boleh tahan agama walaupun dia tidak zakat. Orang Muslim tidak haji, masih boleh tahan agama, karena haji tidak wajib kecuali bagi orang yang mampu. Mampu dari segi materi, harta, maupun dari segi fisik dan sihat badan. Ada orang tidak berpuasa tapi boleh tahan agama. Sebab tidak puasa, ya sebab tua, sebab sakit, sebab musafir, banyak alasan, banyak ada uzur. Jadi zakat boleh ditinggal, ada uzur. Haji pun ada uzur. Puasa pun ada uzur. Salat tidak ada uzur. Tak ada uzur sama sekali, tak ada uzur. Jadi tidak ada orang berkata saya ada uzur tidak salat, tak ada. Tapi ada uzur bagi diringankan salatnya, diringankan, diberikan kemudahan. Sebab uzur sakit, ya boleh jamak, boleh kasar. Terus lagi perang, menghadap musuh, macam mana kita sibuk lawan musuh? Ada, apakah cukup uzur besar? Ini masalah besar. Apakah boleh uzur kita tinggalkan salat? Tak ada. Ada salat khauf, salat dalam keadaan perang. Bayangkan sakit, bintingnya salat tidak boleh sama sekali ditinggalkan, apapun alasan, tetap wajib dilaksanakan. Tak boleh berdiri, boleh duduk. Tak boleh duduk, boleh berbaring. Mau salat wudu, tak boleh wudu. Tayammum, tak boleh tayammum, cukup dengan niat. Orang sakit tak boleh bergerak. Mau arah kiblat, maklum arah kiblat, lagi di dalam hutang, lagi di padang pasir, tidak tahu mana arah kiblat. Kita ikhtiar, kita usaha, tapi tidak tahu. Apa alasan? Sebab saya tidak tahu kiblat, saya tak boleh salat? Tidak, arah mana saja tetap salat. Subhanallah. Salat itu luar biasa. Itu sebab mulia salat, Allah tidak turunkan lewat wahyu. Amanat barat. Semua perintah agama lewat wahyu selain salat. Kunci pintu surga kalimat syahadat. Gigi kunci surga salat. Faham gigi kan? Kunci ada gigi tidak? Semua ada. Coba silahkan buka. Apa kunci rumah, kunci kereta, kunci pintu, semua masih ada gigi. Mana ada di dunia ini kunci tak ada gigi? Kita semua sekarang punya kunci. Kunci surga.
untuk buka pintu surga. Apa itu kalimah syahadat? Alhamdulillah kita semua asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini kuncinya. Tapi ada orang berkata kalimah syahadat tapi tidak salat. Dia boleh bawa kunci, tapi sampai ke sana surga dia mau buka, tak boleh masuk. Mana boleh buka? Tak ada gigi. Dia boleh jamin, sebab dia ada kalimah syahadat, boleh jamin tidak kekal di neraka, tapi belum jamin tidak masuk neraka. Itu masih beza. Kalau kita berkata orang tidak salat dia kafir, bukan maksud dia masuk neraka khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Karena Allah berjanji dan Rasul pun berjanji, masih ada kalimah syahadat, masih ada la ilaha illallah, kita tidak boleh kekal di neraka. Apapun salah kita, apapun dosa kita, tapi maukah masuk neraka dulu? Jemaah, maukah masuk neraka dulu? Ada orang berkata, udah dah apa, kalau tidak selama-lamanya di neraka dah apa, cutilah dulu di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita takut dan selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya ada kenal seorang buta 70 tahun tidak pernah tinggalkan salat di masjid. Punya alasan, buta ada alasan salat di rumah. Dia tinggal di salah satu kampung di sana di negeri Arab. Bagaimana dia jalan? Tak punya anak, tak punya siapa-siapa, tak ada orang. Dia seorang. Macam mana dia selalu ke masjid? Dia buat tali. Faham tali? Dari rumah terus ikat pintu masjid. Setiap dia keluar rumah dia megang itu jalan terus setiap hari. 70 tahun. Bukan satu hari, 2 hari, 70 tahun. Ada beberapa waktu lalu ada seorang dikenal sebagai jamaah masjid. Kalau kita sebutkan jamaah masjid, dia cinta masjid. Dia selalu datang sebelum muazzin, sebelum Bilal. Orang jamaah sudah kenal. Sampai orang masjid dia bagi kunci. Kasihan tuan datang mula-mula, awal-awal belum buka pintu. Bilal masih tidur. Dikasih kunci, udah khusus buat antum untuk terus datang. Dikasih khusus kunci, dia terus datang awal. Ada satu hari muazzin datang waktu azan. Dia nampak itu orang di saf awal, saf pertama, kemudian berbaring tidur. Biasa habis tahajud dia macam istirahatlah. Nanti pas azan dibangunkan sama muazzin. Datang muazzin lepas azan, belum ramai orang datang, bangun. Tuan, bangun, tuan, bangun. Sudah meninggal dunia. Allah kasih husnul khatimah di masjid. Dia cinta masjid. Sekarang kita mau meninggal di mana? Apa beza meninggal di rumah atau di masjid? Mana bagus? Masjid, rumah Allah. Orang yang betul-betul cinta husnul khatimah mesti cinta masjid.
Mau husnul khatimah? Ha? Tidak mesti jawab, tapi berbuatlah. Husnul khatimah tidak mesti kita berkata aku mau husnul khatimah, tapi kita berbuat amal. Cinta masjid berarti kita ada tanda betul-betul mau husnul khatimah. Jadi tidak perlu kita bagi tahu orang saya mau husnul khatimah. Oleh sebab itu jemaah sekalian, salat fardu dan salat sunnah mesti kita upaya dan ikhtiar. Apa guna salat sunnah? Salat fardu sudah faham, supaya selamat dari su'ul khatimah, selamat dari kufur, selamat dari neraka jahannam, mendapatkan ridha Allah. Dan apa sebab Rasulullah SAW naik Isra Mi'raj untuk terima fardu salat? Allah kasih belajaran di sini, orang yang salat berarti dia kontak langsung sama Allah, tidak lewat malaikat, tidak lewat siapa-siapa, kontak langsung sama Allah. Oleh sebab itu orang salih kalau dia salat, Allah kasih sambung cahaya kalbu dengan cahaya Allah di langit. Allah sambungkan. Nikmat salat. Oleh karena itu, orang yang cinta sunnah, sunnah-sunnah, duha, qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sunnah wudu, tahajud, witir, Allah cinta dia. Apalagi kalau dia cinta fardu wajib. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi ahabbi mimma aftaradtuhu alayhi. Allah paling cinta amalan hamba lebih tinggi lagi ketika dia menjaga kewajiban. Tapi salat wajib beza sama salat sunnah. Salat wajib mesti kita laksanakan. Salat sunnah tidak wajib. Tapi di sini ada kelebihan. Salat wajib itu panggilan wakil daripada Allah. Salat wajib itu panggilan wakil daripada Allah. Siapa wakil daripada Allah? Bilal, muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya ala salah, hayya ala falah. Allah bagi dia wakil untuk panggil orang Islam, mari salat. Kita malu kalau Allah panggil kita setiap hari 5 kali, 5 waktu melalui wakil. Apalagi kita lebih malu lagi kalau di malam hari Allah sendiri panggil kita, bukan wakil, bukan Bilal, bukan muazzin. Setiap malam Allah panggil, mana hambaku yang mau berdoa, aku akan kabulkan doanya. Mana yang mau istighfar, aku ampuni dosanya. Mana yang punya susah, aku mudahkan susahnya. Setiap malam kita balas. Senang tidur, nikmat tidur. Kalau di tengah malam ada orang raja panggil kita ikut rapat, akan dapat hadiah besar. Macam mana manusia? Bangun tidak? Semua bangun duluan.
dia tunggu di istana. Ini Allah panggil kita. Oleh sebab itu jemaah, salah satu rahasia malam, bahkan salat malam itu sebaik-baik ibadah sesudah salat wajib. Sebaik-baik ibadah sesudah salat wajib. Sebab kita salat malam dah ada maksa. Dah ada maksa, dah ada orang lihat. Betul-betul murni ikhlas. Oleh sebab itu kata ulama, akhlasun nas ahli salat malam. Orang yang paling mulia ikhlasnya ahli salat malam. Yang paling jujur berkataannya ahli salat malam. Sebab mengapa dia salat malam? Tak ada maksa, tak ada maslahat dunia. Dia betul-betul lillahi ta'ala. Dia tinggalkan enak tidur, senang tidur, mungkin letih badan, dia bangun tengah malam, walaupun 2 rakaat tutup witir. Dan selalu saya dengar guru saya menyampaikan nasihat, la yakhlu layluka min 3 rakaat. La yakhlu layluka min 3 rakaat. Jangan sampai satu malam terlewat tidak ada isinya 3 rakaat. Jangan sampai. Apa maksud 3 rakaat? Witir. Kalau tidak mau salat malam boleh, tapi jangan sampai witir itu pun tertinggal. Allah cinta witir. Allah witir. Allah cinta witir. Dan kata Rasulullah, berwitirlah. Oleh karena itu jamaah sekalian, tolong jaga witir. Kita alhamdulillah rata-rata semua boleh bangun sebelum azan kan? InsyaAllah semua kan? Sebelum azan berapa minit? 10 minit? 15 minit? 20 minit? Cukup untuk witir. Cukup untuk witir. Tidak mesti 2 jam, 3 jam. Apapun keadaan kita, walaupun kita duduk di tempat, jaga witir. Kalau kita rasa tidak ada mampu, tidak ada kemampuan, tidak ada kuat, sebab kita tua, sebab kita sakit, silahkan witir sebelum tidur. Karena ini salah satu wasiat Rasul kepada Abu Hurairah, wa an autira qabla an anam. Wasiat Rasul kepada Abu Hurairah, wa an utira qabla an anam. Witir sebelum tidur. Supaya kita termasuk orang yang menerima panggilan Allah, bukan panggilan wakil. Panggilan Allah, apalagi di malam hari. Lepas selesai witir, sambil menunggu azan subuh 10 minit, tolong isi istighfar. Indah istighfar. Sebaik-baik ibadah waktu sahur selepas salat malam adalah istighfar. Ada orang tanya, saya sudah salat tahajud, sudah salat malam, ada waktu, ada masa, azan subuh mungkin 15 minit. Apakah boleh saya baca Quran? Atau mana bagus saya amalkan? Saya jawab, lebih bagus istighfar daripada baca Quran. Mengapa lebih bagus istighfar? Sebab waktu sahur Allah puji orang yang beristighfar di waktu sahur. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun.
Suratul Dzariyat. Tolong Ustaz bukain Suratul Dzariyat. Dan banyak ayat lain yang menggambarkan Allah puji dan bahagia dan senang Allah kepada ahli istighfar di waktu sahur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sifat muttaqin. Ini bahasannya sifat muttaqin di Suratul Dzariyat. Surah Al-Dzariyat ayat 18, ayat 17, 18. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Kita balik, banyak sekali tidur malam. Allah gambarkan di sini mereka sedikit sekali tidur malam. Kalau sedikit sekali tidur malam, apa mereka kerjakan? Solat. Udah, tidak apa. Banyak sekali kita tidur, tapi ada sedikit salat, tak apa-apa. Boleh. Tapi jangan semua tidur, tapi tidak ada salat sama sekali. Ada satu hikmah dalam bahasa Arab. Kalau tidak boleh bawa semua, jangan tinggalkan semua. Faham? Kalau tidak boleh semua, jangan tinggalkan semua. Maksudnya apa? Kalau tidak boleh lama salat malam, jangan tidak salat malam sama sekali. Walaupun 2 rakaat tutup witir, alhamdulillah. Tapi kalau muttaqin, memang ini martabat lagi, lebih tinggi lagi. Sedikit tidur, tapi lama salat malam. Ini proses lama. Bukan tidak boleh, boleh, semua boleh. Tapi perlu masa, latihan, biasa. Tidak semua boleh salat malam lama. Tapi syukur kalau tuan-tuan, puan-puan boleh jaga salat malam walaupun 2 rakaat. Tutup witir, alhamdulillah, itu sudah cukup. Allah tidak minta banyak, sedikit tapi istiqamah. Terus Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka beristighfar di waktu sahur. Allah sebutkan sifat mereka. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, sedikit mereka tidur di malam hari, kemudian istighfar. Kalau Allah sebutkan amalan mereka, berarti Allah senang amalan itu. Allah senang. Kalau Allah tidak senang, Allah tidak perlu sebutkan. Tapi Allah senang. Oleh kerana itu jemaah sekalian, kalau sudah salat malam walaupun sedikit 2 rakaat witir, kemudian tolong tutup dengan istighfar. Berapa kali? Sampai azan. Datang dari rumah ke masjid jalan kaki, terus astagfirullah, 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 terus istighfar macam-macam, ada banyak. Ada istighfar panjang, Sayyidul Istighfar kan? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udzu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu paling indah, ini bagus, ini besar, panjang, tapi paling bagus, nomor 1. Tapi sayang sekali tidak semua pandai. Sebab tidak semua pandai, cukup astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang baca ini istighfar 3 kali satu hari, ghufira dhunubuhu wa in tawalla yawm az-zahf, diampuni dosanya walaupun dosa itu dosa besar. Subhanallah, istighfar itu bagus. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang istiqamah istighfar, istiqamah, mesti tuan-tuan fahamkan apa maksud istiqamah. Istiqamah betul istighfar, akan Allah berikan dari segala susah, Allah kasih mudah.
Dari setiap kesulitan Allah bagi jalan keluar. Bukan hanya itu saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kunci rizki, ada rizki dua. Ada rizki maklum, ikhtiar. Kita kerja, ada gaji. Akhir bulan ada terima gaji. Itu namanya rizki maklum. Kita bekerja, cari nafkah, cari rizki, dapat. Kita jual barang, dapat. Kita jual kereta, dapat. Itu rizki maklum. Tapi ada rizki tidak maklum, tidak ada tahu, tidak ada yang tahu. Itu namanya rizki datang tanpa kita hitung, di luar hitungan kita, di luar penyangkaan kita. Kita tidak sangka dari mana itu datang. Mana boleh kita dapat rizki tapi tidak sangka? Itu istighfar. Allah jaminkan rizki itu datang. Bukan kita. Kalau rizki maklum kita cari kan, nafkah rizki kita cari, kita bekerja pagi sampai petang, kita cari nafkah dan rizki. Tapi kalau istighfar, tak perlu kita datang, tak perlu kita cari rizki, tapi rizki datang ke kita. Itu indahnya istighfar. Lepas itu, begitu anda dengar azan, ada satu amalan di dalam azan, tolong perhatikan. Dan ini pertama kali saya sampaikan di sini. Ketika anda dengar azan, tolong dengar baik-baik dan ikuti apa kata muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita jawab asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebelum masuk hayya 'alas salah, di sini ada satu amalan banyak umat Islam tidak faham. Bahkan hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim. Ketika muazzin selesai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab apa? Wa ana. Ini fahami ya, ikut saya. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Balik. Kalau biasa raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyan, itu umum. Tapi di sini ada satu rahasia khusus di dalam azan. Ketika muazzin selesai, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah, kita ikut jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ikut jawab asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sebelum dia sebutkan hayya 'alas salah, sebelum kita jawab la haula wala quwwata illa billah, kita baca dulu wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Diampuni segala dosa lalu. Allahu Akbar. Amalan kecil, sederhana, tapi ampunan dosa banyak. Ini manfaat kita hayati azan. Sebab banyak orang pas azan, orang banyak jakab-jakab. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. As-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Ada satu riwayat
sadaqta wa bararta, tapi hadisnya dhaif. Cukup kita as-salatu khair min, ikut as-salatu khair min an-naum sesuai hadis yang sahih. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis itu apa? Baca salawat Nabi. Dan ini selalu orang lupa. Lepas la ilaha illallah, orang banyak terus Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil, lupa salawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalam. Boleh. Atau boleh Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus Allahumma rabb hadhihi da'wat tam. Boleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma rabb hadhihi da'wat tam. Mana saja boleh, senang. Mula salawat Nabi. Lepas itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-salatil qa'imah ati Sayyidina Muhammad wasilatahu al-fadilah والشرف العالي الرفيع وابعثه مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sebelum innaka la tukhliful mi'ad, hadis sahih Bukhari. Innaka la tukhliful mi'ad di luar Bukhari, tapi dihasankan dan disahihkan sebagian ulama besar. Jadi boleh sambil innaka la tukhliful mi'ad. Barang siapa yang ikut muazzin sambil selesai dan bersalawat kepadaku dan membaca doa azan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai selesai, hullat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, terjamin dapat syafaatku. Allahu akbar. 5 kali waktu, subhanallah. Dah ada masa habis, hanya berapa minit kita ikut muazzin sambil selesai, berapa minit? 4 minit? 5 minit? Baca doa ini dah sampai 1 minit, dapat syafaat, dihalalkan syafaat Rasulullah SAW. Allahu akbar. Oleh kerana itu jemaah sekalian, apapun sibuk di kantor, di kerja, kaum wanita sibuk di rumah masak makan, begitu dengar azan, lepaskan semua. 4 minit, 3 minit kita dengar, kita ikut, kita baca doa, kita tutup doa, alhamdulillah. Lepas itu apapun yang kita doa, minta hajat, dikabulkan oleh Allah hajatnya. Antara azan iqamah, doa makbul. Da'watun, Rasulullah SAW bersabda, da'watun baina kulli adhanin wa iqamah. Di riwayat baina adhanaini, kulli adhanain, maksud adhanain adhan dan iqamah. Da'watun la turad, ada doa antara azan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah, tidak boleh ditolak, mustajab. Dan semua kita punya hajat, walaupun 1 kali kita 1 minit kita doa, angkat tangan, lepas innaka la tukhliful mi'ad, silahkan sebutkan apa hajat. Ya Allah mohon rahmat, ya Allah mohon selamat, ya Allah anakku insyaAllah hafiz Quran, cucu saya Allah hafiz Quran, itu saja sebutkan. Lepas itu alhamdulillah sudah selesai. Salat sunnah kah, mau duduk di masjid kah, baca Quran kah, bebas terus. Faham jemaah sekalian? Lepas itu ada satu amalan lagi lepas salat. Kita biasa zikir kan? Tapi sayang sekali banyak orang tambah perhatian zikir. Saya mohon ada 2 amalan dijaga lepas salat. Zikir lepas salat sama ayat al-kursi lepas salat. Ini mohon jangan ditinggal.
Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, jumlah 99. Satu kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Turun Ustaz terjemahin. Barang siapa membaca tasbih, tahmid dan takbir sudah 33, kemudian ditutupnya dengan la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Subhanallah. Tahu buih laut? Banyak kan? Mana boleh tahu berapa banyak? Dah boleh kan? Banyak. Di mana ada laut ada buihnya. Mana ada kita boleh tahu berapa berat, berapa kilo? Tidak tahu. Berapa banyak? Tidak tahu. Banyak sekali. Kata Rasulullah, walaupun dosa kita macam banyak buah laut, Allah akan ampuni. Oleh sebab itu, kalau lepas salat baca itu dengan tenang. Berapa minit? Saya hitung tidak sampai 3 minit selesai. Tapi ada orang mungkin semua dalam beberapa titik. Subhanallah. Mula-mula subhanallah. Alhamdulillah. Allah. Apa tu? Astaghfirullahalazim. Apa susah kita? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya tidak minta lama, tapi minta yang tenang. Jangan macam jadi hanya dengar itu saja ini. Apa itu susul? Subhanallah. Singkat daripada subhanallah. Dia ada sibuk ni. Jadi tidak mau subhanallah. Astaghfirullahalazim. Dapat diampuni dosa kita. Macam itu kita amalkan. Subhanallah, 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 subhanallah. 33 selesai. Dah sampai 1 minit sudah selesai. Tenang, nikmat. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jelas. Bukan dibaca hati. Bukan hanya dibaca hati. Ada orang berzikir apa? Sudah baca sih? Sudah, alhamdulillah selesai. 33, 33, 33. Mana? Di hati. Terus Allah bagi mulut, bagi lidah buat apa? Inilah manfaat zikir. Ketika kita baca zikir, subhanallah, ini semua ikut saksi. Sebab ini kulit kita, kulit mulutnya, lidah, semua akan jadi saksi di hadapan Allah. Bukan hanya hati. Apa kita jawab? Sudah zikir? Sudah. Mana ada saksi? Kita mesti banyak saksi. Bukan hanya saksi bibirnya, bukan kulitnya, saksi lidah. Tangan pun ikut saksi. Kita gerakkan tangan. Ada bagi tasbih boleh, ada bagi tangan boleh. Memang tasbih bagi tangan. Tasbih bagi apa? Ada orang berkata tasbih bid'ah, tak boleh. Kerana Rasul selalu tasbih lepas salat bagi tangan. Terus tasbih bagi apa? Bagi kaki, bagi tangan. Mau bagi tangan langsung, mau bagi tasbih sama juga. Artinya bagi tangan. Apa beza? Tak ada beza. Cuma orang yang tidak faham dia cakap macam itu. Jadi mau tasbih boleh, mau tangan langsung boleh, karena sama-sama pakai tangan. Tapi baca dengan tenang. Yang kedua adalah baca ayat Al-Kursi. Mohon ayat Al-Kursi lepas salat itu sangat luar biasa bermakna, sangat luar biasa guna. Sebab siapapun yang baca ayat Al-Kursi lepas salat,
laisa bainahu wa baina dukhulil jannati illa an yamut. Allahu Akbar. Sebab dia jamin masuk surga barang siapa yang baca ayat al-kursi setiap lepas salat, jamin masuk surga menunggu dia mati. Berarti batas masuk surga tunggu dia meninggal kalau dia baca ayat al-kursi setiap habis salat. Faham? Berarti sangat berguna ayat al-kursi lepas salat. Walaupun kita sibuk, kita jalan, boleh terus kita jalan, terus kita baca ayat al-kursi. Sebab ayat al-kursi lepas salat, Rasul sudah bersabda, man qara ayat al-kursi dubura kulli salatin laisa bainahu wa baina dukhulil jannati illa an yamut. Cuk terjem Ustaz. Siapa yang percaya kursi setiap lepas sudah salat fardu, dia akan masuk surga sebaik saja dia meninggal dunia. Berarti batas dia masuk surga hanya tunggu dia meninggal. Tak ada halang dia masuk surga selain kematian. Tunggu mati, tunggu meninggal. Subhanallah. Apalagi kalau dibaca ketika mau tidur, sama pahalanya. Oleh kerana itu selalu biasakan anak-anak kita, walaupun dia masih kecil, tak boleh, tak pandai baca, dipimpin oleh orang tua, dibacain ayat al-kursi, karena ini sangat manfaat. Yang terakhir, ada satu amalan yang selalu terkait dengan salat, selalu sama salat, adalah memberikan infak, bersedekah. Saya mohon jamaah saya ingin anda semua amalkan ini. Insya Allah anda semua akan rasa banyak manfaat, banyak rubah dalam sisi hati, hidup, dan juga dalam sisi rezeki. Semua akan rubah jadi lebih baik. Apa itu amalan? Bersedekah setiap salat. Kalau tidak mampu, paling tidak sedekah subuh. Kalau saya jaga boleh 5 waktu, itu sempurna setiap salat. Selalu Allah sebutkan sifat orang muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Banyak ayat lain sama. Selalu Allah bagi salat dan infak, salat dan infak, salat dan infak. Saya ambil di sini satu pelajaran, sedekah setiap salat. Berapa? Seikhlasnya. Walaupun sen, tidak mesti ringgit, sen boleh. Tapi jangan sen terus. Ya sekali-kalilah, ada sen, ada ringgit, ada sekali-kalilah. Tapi subhanallah, wallahi dahsyat. Silahkan coba. InsyaAllah tidak lama anda rasa banyak hal sudah rubah jadi lebih bagus. Soal rezeki, soal rumah tangga, soal urusan, soal bisnis, apapun masalah, semua akan jadi jauh lebih bagus lagi, jauh lebih mudah lagi, lebih berkah lagi. Kalau tidak mampu 5 waktu, paling tidak subuh. Saya boleh kasih nama tabung subuh. Saya di Indonesia biasakan jamaah ada satu kotak amal, namanya kotak amal subuh atau tabungan subuh. Ada yang bagi botol, ada yang bagi kotak, ada yang macam-macam.
tapi kasih nama tabung subuh. Kenapa saya bilang tabung subuh? Sebab subuh ada 2 barakahnya. Dan saya akhiri ini, ada 2 barakah. Pertama, setiap lepas subuh ada malaika turun ke bumi berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ti mumsikan talafa. Ini bahaya doa ini. Ada berkat dan ada bahaya. Kita mudah-mudahan ambil berkah dan jauh daripada bahaya. Sebab kata malaika, ya Allah berkahi dan ganti yang lebih baik lagi bagi orang yang nafkah, infak di subuh hari. Dan jauhkan harta seorang dari berkah yang tidak berinfak di subuh hari. Allahu Akbar. Ini doa malaikat setiap subuh. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Jadi setiap subuh ada malaikat khusus. Ada apa dia tugas? Ada 2 malaikat. Satu malaikat doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Malaikat kedua doa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang infak di subuh hari berkahi dan ganti lebih baik. Ya Allah, yang pelit, kikir, bakhil, dia bertahankan, tidak mau bersedekah, ya Allah bagi kehancuran harta. Na'udzubillah. Dan subhanallah jemaah sekalian, sedekah subuh wallahi dahsyat. Bukan sebab karena doa malaika, ada lagi doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi ibadah umatku di subuh hari. Kalau dalam sejarah ulama dulu, kalau lepas salat subuh mereka buka pintu rumah. Kenapa buka pintu rumah? Karena setiap subuh malaikat turun bawa barakah. Basal barakah masuk. Tapi ada orang cakap kemarin, saya takut buka rumah nanti orang maling ambil, mencuri, curi. Saya lepas subuh tidurlah. Terus saya kalau lepas buka pintu terus tidur, nanti barang semua hilang. Alhamdulillah boleh buka jendela, window, tidak masih pintu. Kan ada sekarang pintu-pintu kan ada apa? Jendela ya, window, silakan buka supaya ada barakah masuk di setiap subuh. Oleh sebab itu sebagian ulama berkata lepas subuh langsung tidur itu tidak diperkenankan. Lepas subuh langsung tidur tidak diperkenankan. Kenapa? Sebab lepas subuh Allah hantarkan banyak barakah melalui malaikat. Kalau kita tidur mana dapat barakahnya. Jadi boleh tahanlah dulu. Berapa lama ya? InsyaAllah tidak lama lah, asal kita dapat barakah. Dan alhamdulillah kita sama-sama mudah-mudahan dapat barakah di pagi hari ini, di subuh hari ini. Salat berjamaah, belajar ilmu dan amalan-amalan insya-Allah yang tuan-tuan puan sudah faham, mohon dijaga. Khususnya waktu azan, istighfar sebelum azan subuh khususnya. Kemudian lepas salat tasbih, tahmid, takbir 33 dan tutup satu kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir, atau boleh 25 kali semua satu kali. Ada satu riwayat dibolehkan 25 kali. Apa itu 25 kali? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa? Semuanya 25 kali cukup. Berarti Rasul kasih 2. Kalau tidak sibuk, tenang, boleh 33,
Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, La ilaha illallah 1 kali, sudah tutup 100. Kalau sibuk, banyak urusan, 25 kali semua. Ini kan subhanallah 1, Alhamdulillah 2, Allahu Akbar 3, tutup 1, La ilaha illallah wahdahu la syarika, menjadi 4. Rasul kasih lagi pilihan 4 in 1 ya, 4 in 1 ya, bukan 3 in 1 ya, 4 in 1. Apa itu 4 in 1? Subhanallah walhamdulillah. Bagi orang sibuk, malas, capek, apa letih, fikiran macam banyak urusan, tidak ada masa, udah 4 in 1. Ini cepat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 25 kali. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, saya gambarkan ada imam yang saya cerita, bukan imam, salah satu murid yang insyaallah mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala ada masa kita boleh jemput ke Malaysia. Saya kemarin dah jemput di Jakarta seorang budak 10 tahun tapi buta. Dia buta tapi hafal Al-Quran 30 juz, hafal tafsir Ibn Kathir, dan hafal 1850 hadis. Dan sekarang dia sibuk hafal Sahih Bukhari dan Muslim. Usia sekarang mungkin sudah 11 atau 12 lah, kurang lebih macam itu. Tolong dibawakan gambar. Dan waktu saya jemput di Indonesia, alhamdulillah atas taufik dan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, saya buatkan satu projek Al-Quran, Quran Braille digital. Itu Quran Braille, kalau tuan-tuan puan-puan boleh tahu, Quran Braille biasa 30 juz itu paling sedikit 15 kg. Satu 30 juz, karena setiap satu juz dia satu buku besar. Ini khusus untuk orang buta, nama bahasa Braille. Alhamdulillah atas izin Allah, ilham dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, saya buat satu Quran, ada sistem digital, ada sistem suara, dan tidak semacam Quran Braille biasa 15 kg. Ini hanya satu kecil macam buku biasa, tapi boleh bersuara, boleh pilih qari, ada juga tafsir, ada juga asbabun nuzul, dan ada makna-makna lain. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, semua orang buta yang daftar rasmi di yayasan buta di pemerintahan kerajaan Malaysia, alhamdulillah kami semua sudah bantu, sudah kita bagi hadiah Quran Braille itu. Dan kemarin waktu saya semalam di Bocong ya, ada seorang jamaah yang saya sampaikan, kalau ada jamaah yang punya kenal orang buta tapi tidak dapat Quran baru ini, Quran Braille digital, silahkan hubungi saya. Bagi saya tahu, insya-Allah saya hantarkan cuma-cuma. Kita bagi ini semua bantuan dari para jamaah. Jamaah wakafkan daripada Indonesia, daripada Madinah, daripada Malaysia. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan. Semua orang buta yang ada di Malaysia sudah kita bagi. Yang saya maksud yang kita bagi hadiah adalah orang yang sudah ada nama di dalam data-data yayasan buta di Malaysia. Mungkin ada orang kampung, orang jauh tidak ada nama, wallahu alam, saya belum tahu. Tapi kalau ada tuan-tuan, puan-puan kenal, ada seorang miskin, orang kampung, dia orang buta, belum dapat itu Quran, tolong bagi tahu, daftarkan nama di Surau Sabah, insya Allah kami akan bantu dan hantarkan.